Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel ini dan saya ingin berkata selamat beribadah di hari Minggu ini. Dan saat ini saya akan berbicara tentang justifikasi iman Kristen. Apa itu justifikasi? Tentu kalau bicara justifikasi maka kita bicara soal pembenaran. Dan kalau bicara pembenaran, saat pembenaran terjadi tentu ada alasannya, ada pertimbangan, ada bukti, ada fakta yang mendukung satu tindakan atau keputusan yang diambil dan menjadi benar atau wajar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan kita analisa bagaimana sebagai hakim, sekali lagi Allah sebagai hakim, maksud saya Allah sebagai hakim memiliki 6 tuduhan terhadap manusia. Yang pertama, manusia itu tidak ada yang benar. Yang kedua, manusia itu, saudara, tidak ada yang berakal budi. Yang ketiga, manusia itu tidak ada yang mencari Allah. Yang keempat, manusia itu sudah menyimpang, menyeleweng. Yang kelima, sia-sia, tidak berguna. Yang keenam, saudara, tidak ada yang berbuat baik atau tidak ada yang berbuat kebajikan. Nah, dengan tuduhan tersebut disimpulkan atau dapat dibahasakan secara sederhana dalam Alkitab dikatakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita buat pelanggaran, ya saudara, setiap manusia yang berbuat pelanggaran tentu ada konsekuensi, maksud saya ada hukuman yang kita akan terima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga waktu manusia berdosa atau melakukan pelanggaran, maka Alkitab berkata akibat dosa manusia menghasilkan upah. Jadi upah dosa adalah maut, kata Alkitab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada akibat pelanggaran manusia dan manusia berada di bawah hukum maut. Sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita dapat dibenarkan. Bagaimana caranya hidup saya, hidup saudara dapat dibenarkan. Kalau kita ada di bawah Taurat, ya, sekali lagi kita hidup di bawah Taurat, maka itu bicara tentang kebenaran oleh perbuatan manusia. Sekali lagi, kebenaran oleh perbuatan manusia. Hasilnya dikatakan bahwa kalau perbuatan manusia yang diandalkan, hasilnya dalam Alkitab dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kemudian yang kedua, Taurat sudah lewat. Yang sekarang ini adalah Injil. Kalau dalam Injil, ya, ditekankan bahwa kebenaran bisa terjadi oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi dalam justifikasi iman Kristen terkandung doktrin pembenaran bahwa kita yang telah dinyatakan benar di dalam penebusan oleh Kristus Yesus, ya, karena kematian Kristus tidak lagi menjadi subjek penghukuman hukum maut. Di dalam pembenaran ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sadar kita sudah dinyatakan teruji, kita sudah terhukum, kita sudah mati di dalam anugerah penebusan Tuhan kita. Jadi kita yang dahulunya dinyatakan bersalah, kita yang dahulunya dihakimi, sekarang kita telah dibebaskan dan dinyatakan benar. Bagaimana ini dapat terjadi? Sekali lagi, ini dapat terjadi
bagi mereka yang beriman dan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah, sebagai penebus. Amin. Nah saudara, kalau saudara terima Yesus Kristus Tuhan sekarang ini, saudara akan menerima pembenaran oleh karena iman. Nah, saya memberikan contoh ya dalam Alkitab saat Imam Yosua dalam Sakaria pasal 3, saya bacakan saudara. Kemudian ia memperlihatkan kepada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi ini pekerjaan iblis, mendakwa orang-orang percaya. Ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Nah, dari ayat ini, dari contoh ini yang saya ingin bagikan kepada saudara, kita dapat melihat bahwa kita dibenarkan dalam pengertian seperti ini. Bukan berarti kita tidak lagi memiliki dosa, ya. Sekali lagi, kita dibenarkan bukan berarti kita tidak lagi memiliki dosa, ya. Bukan berarti kita ini sudah suci semua, bukan seperti itu. Tetapi Allah memandang kita suci oleh karena penebusan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Amin. Nah saudara, kenapa saya katakan ini? Sebab ayat yang ketiga dikatakan Yosua itu berdiri di hadapan malaikat itu dalam keadaan pakaian yang kotor. Ya. Nah, kapan kita itu dibenarkan? Yaitu sekali lagi waktu kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi justifikasi bukan karena kita ini benar, sekali lagi. Jadi justifikasi bukan karena kita ini benar atau suci, ya, atau tanpa dosa, tetapi karena Allah memandang kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib, ya. Jadi Allah melihat kita ini benar oleh karena Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa kita, segala kesalahan kita ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, ya. Haleluya. Ini yang saya bisa sampaikan pada bagian yang pertama ini. Pasti kita akan berjumpa pada bagian kedua dan kita akan melanjutkan pembicaraan tentang justifikasi ini. Satu ayat, ya, sebelum saya berdoa, satu ayat yang penting saudara hafalkan, dikatakan di dalam ayat ini, saya bacakan saudara, bahwa ayat ini meneguhkan kita, tidak ada yang dapat menuduh kita. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara adalah orang pilihan Tuhan, ya. Kalau saudara percaya, terima Yesus, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita dipandang Tuhan sebagai orang yang dibenarkan melalui apa? Kematian Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami diajar untuk melihat bahwa pembenaran terjadi saat kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apapun dosa dan kesalahan kami, Tuhan akan melihat kami kudus karena pengorbanan Kristus. Terima kasih Bapa. Terus kami akan belajar dan kami akan tetap beriman hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya menguatkan saudara, tetap semangat. Saudara adalah orang pilihan Tuhan dan tidak ada yang bisa menggugat saudara, seperti firman Allah tadi katakan, saudara akan dibenarkan.
karena saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, tetap semangat. Amin.